Oke, baik. Nah, saya juga ingin ke Mas Umam. Mas Umam, ini juga ada informasi, benarkah begitu kalau restu Jokowi ini menjadi aspek penting dalam penentuan cawapres Prabowo, tetapi tidak untuk Ganjar, karena PDIP sudah memisahkan begitu faktor Jokowi dari Ganjar. Yang Anda lihat atau yang Anda dengar, benarkah seperti itu? Ya, menurut informasi yang saya terima juga, PDIP sendiri merasa betul-betul mencoba untuk meyakinkan diri, meyakinkan infrastruktur pemenangannya dengan variabel Jokowi atau tidak dengan variabel Jokowi, PDIP akan tetap maju dengan memperjuangkan keyakinan dan juga agenda kepentingan yang akan diperjuangkan di Pilpres 2024 mendatang. Adapun dari sisi Pak Prabowo, diakui atau tidak, variabel Jokowi dianggap sebagai sebuah eh, aspek yang betul-betul memberikan pengaruh signifikan, terutama terkait dengan konteks komposisi itu. Dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai perbincangan dengan para elit partai-partai di lingkaran teman-teman di Koalisi Indonesia Maju, konon memang per hari ini mengapa belum ditentukan, lagi-lagi kembali pada restu politik dari Pak Joko Widodo. Nah, Oke. situasinya per hari ini agak rumit, karena bagaimanapun juga kita tahu tadi aspirasi politik sangat beragam, Mbak. Bagaimana PAN tentu mengharapkan Mas Erick Thohir sebagai cawapres, Golkar kemudian mengharapkan Pak Erlangga, dan itu wajar karena bagaimanapun juga Golkar adalah pemilik kursi tertinggi dalam konteks koalisi Indonesia Maju. Tetapi ketika kemudian potensi deadlock itu terjadi, maka perlu peran dari deadlock breaker. Nah, yang bisa menjadi deadlock breaker dalam konteks ini, salah satunya adalah Pak Joko Widodo. Nah, oleh karena itu kemudian restu dari Jokowi dianggap sebagai Baik. upaya atau langkah untuk mengeliminasi itu. Maka kemudian muncul beberapa nama. Salah satunya adalah Gibran. Nah, Gibran Hmm. dianggap bisa menjembatani aspirasi dari PAN, dari Golkar, termasuk juga barangkali dari Demokrat juga misalnya, atau Hmm. partai-partai yang lain. Hmm. Hmm. Tetapi kalau misal kemudian nama Gibran yang diajukan, maka akan ada muncul satu munisi yang cukup signifikan, yaitu tentang narasi politik dinasti. Itu kemudian Oke. akan menjadi sebuah munisi yang bisa dieksploitasi secara optimal oleh lawan dan juga rival politik. Nah, Oke. salah satu kemudian titik temu yang bisa diajukan, nama yang tadi disebut adalah Bu Hovifah. Selain tadi Ya. pertimbangan aspek populasi di wilayah pertandingan utama di Jawa Timur, Hmm. juga bisa mengkaitkan terkait dengan political Baik. acceptability. Hmm. Jadi bisa diterima secara politik oleh partai-partai pendukungnya. Nah, situasi ini Oke. yang tampaknya perlu dijelaskan, dan tadi penjelasan Pak Nurdin sepertinya tidak menunjukkan keterkejutan dan juga kejutan apapun itu. Nah, menurut informasi spekulatif, Mbak, konon kabarnya sudah ada deal dari Golkar dengan Bu Hovifah. Apakah kemudian diberikan KTA Golkar ataukah ada kesepakatan untuk memberikan backup Oke. dalam konteks pemenangan Golkar, at least setidaknya di wilayah Jawa Timur. Nah, situasi inilah yang sepertinya coba untuk dikelola. Kita tentu akan cermati perkembangannya ke depan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.